Welcome back to my YouTube channel, back with me, saya Ogi Junanda. Channel ini akan terus memberikan kisah nyata tentang fakta unik, cerita horor, info dunia, kisah misteri, dan kriminal case. Jangan lupa subscribe channel ini, dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Hamilton Howard Albert Fish memiliki banyak julukan, yaitu Vampir Brooklyn, Werewolf of Wisteria, dan The Gray Man. Albert Fish adalah sosok pria kecil. Dia memiliki wajah yang tenang, menggambarkan seorang pembunuh berdarah dingin dan psikopat yang sangat berbahaya, yang akan membuat takut penjahat yang paling keras sekalipun. Saat dia masih kecil, Fish mengidap penyakit mental. Begitu pula dengan anggota keluarganya. Kakak laki-lakinya berada di rumah sakit jiwa. Pamannya didiagnosis mania, dan ibunya sering mengalami halusinasi. Ayahnya berusia 75 tahun saat Fish lahir dan meninggal saat Fish masih anak-anak, meninggalkan Fish dalam kehidupan keluarga yang tidak stabil. Sejak ayahnya meninggal, ibunya tak mampu lagi menghidupinya secara finansial. Lalu ibunya menitipkan Fish ke panti asuhan negara bagian. Di sanalah dia mulai mengenal hasrat akan rasa sakit. Pengasuh panti asuhan secara rutin memukul anak-anak, bahkan sesekali mendorong anak-anak tersebut untuk saling menyakiti satu sama lain. Saat anak-anak lainnya hidup dalam ketakutan akan hukuman yang menyakitkan, sebaliknya Fish malah menikmatinya. Dia mulai menikmati rasa sakit dan menganggapnya sebagai kesenangan. Lalu semakin lama berkembang menjadi kelainan seksual. Pada suatu ketika ibunya bangkit dan mandiri lagi secara finansial. Dia lalu menjemput Fish di panti asuhan dan membawanya untuk tinggal bersamanya. Meskipun telah meninggalkan panti asuhan dan telah tinggal bersama ibunya, tetapi Fish terus melakukan pemukulan terhadap dirinya sendiri. Itu menjadi kepuasan dan kesenangan saat dia bisa menyakiti dirinya sendiri. Pada tahun 1882, dia memulai hubungan dengan bocah telegraf. Bocah itu mengenalkannya pada praktik seksual fetishisme, dan mereka berdua mulai melakukan hal-hal yang tidak bisa diterima akal sehat, seperti memakan kotoran manusia. Dia sering memasukkan jarum ke selangkangan dan perutnya. Dan mencambuk dirinya sendiri dengan papan yang bertabur paku. Albert Fish mulai penasaran dengan rasa sakit orang lain. Pada tahun 1910, saat bekerja sebagai pelukis rumah, Fish bertemu dengan Thomas Kidden. Fish dan Kidden memulai hubungan yang tak wajar. 10 hari setelah pertemuan awal mereka, Fish membujuk Kidden ke rumah di sebuah pertanian dengan alasan sebuah tugas. Tetapi ketika tiba di pertanian, Fish mengunci Kidden di dalamnya. Mulai dari hari itu, Fish menyiksa Kidden selama 2 minggu. Dia memutilasi Kidden dalam keadaan hidup-hidup dengan memotong setengah alat kelaminnya. Kemudian tiba-tiba Fish menghilang, meninggalkan Kidden dengan uang $10 untuk pengobatan luka-luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Fish. Ibunya mengenalkan Fish kepada seorang wanita. Fish pun menikah dengan wanita itu dan mempunyai 6 anak.
tetapi dia kesulitan menyembunyikan penyakit mentalnya yang semakin parah. Karena itu membuat istrinya meninggalkannya. Fish mulai mengalami halusinasi pendengaran. Pada suatu ketika, dia membungkus dirinya sendiri di atas karpet. Dia melakukannya karena dia mengaku mendapat bisikan dari Rasul. Sekarang dia menjadi orang tua tunggal, bertanggung jawab untuk membesarkan 6 anaknya sendirian. Meskipun begitu, dia tidak pernah melukai anak-anaknya selama hidupnya. Dia dilaporkan terus-menerus melecehkan anak kecil lainnya, kebanyakan anak laki-laki. Dia juga mulai mengembangkan obsesi sebagai kanibalisme. Sebagai awal obsesinya, dia mulai mengkonsumsi tubuh manusia. Pada tahun 1919, obsesinya dengan kanibalisme dan penyiksaan telah membawanya kepada tindak kriminal. Dia mulai mencari anak-anak yang rentan, seperti anak yatim piatu yang cacat intelektual, atau anak-anak kulit hitam tunawisma. Dia mengaku mendapat bisikan dan mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepadanya, memerintahkannya untuk menyiksa dan memakan anak kecil. Dia mulai menjelajahi iklan di koran lokal untuk mencari keluarga yang sedang membutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaan rumah. Melalui salah satu iklan inilah dia menemukan anak wanita yang bernama Grace Bird. Awalnya, Fish tidak menjadikan Grace Bird sebagai target. Karena sebelum bertemu dengan Grace, Fish bertemu kakak laki-laki Grace yang bernama Edward Bird yang dia incar. Edward Bird sedang mencari seseorang untuk bekerja di pertaniannya. Itulah mengapa dia memasang iklan di koran yang ditemukan Fish. Fish berencana untuk menculik Edward dan membawanya ke rumah pedesaan untuk menyiksanya. Untuk melancarkan aksinya, Fish tidak menggunakan nama aslinya. Dia memalsukan identitasnya dengan nama palsu Frank Howard. Fish mengunjungi rumah Edward. Di rumah itulah Fish melihat anak gadis yang sedang berdiri di belakang orang tuanya. Dia adalah Grace Bird yang berusia 10 tahun. Saat melihat Grace, Fish pun membuang niatnya untuk menculik Edward. Dia mempunyai rencana baru, yaitu menculik Grace. Dan dia tidak membuang-buang waktu. Saat sedang membahas pekerjaan pertanian, Fish dengan santai menyebutkan bahwa dia akan pergi ke kota untuk menghadiri pesta ulang tahun keponakannya yang seumuran dengan Grace. Dia pun menanyakan Grace apakah Grace ingin ikut bersamanya. Albert Fish, orang asing yang sederhana, berusaha meyakinkan ibu dan ayah Grace untuk membiarkan dia membawa Grace ke pesta ulang tahun keponakannya. Ternyata Fish berhasil mendapatkan izin kedua orang tua Grace untuk membawanya. Setelah itu, Grace tidak pernah kembali. Fish membawa Grace ke rumah bagian utara, rumah yang telah dia sewa sebelumnya. Tempat yang awalnya dia siapkan untuk ruang penyiksaan Edward. Fish bersembunyi di kamar tidur lantai atas dalam keadaan telanjang agar tidak terkena darah di pakaiannya. Sementara Grace sedang memetik bunga di halaman. Lalu Fish memanggil Grace untuk masuk ke rumah. Fish menangkapnya sebelum dia melarikan diri. Fish kemudian mengirim surat ke rumah Grace, dan orang pertama yang membaca surat itu adalah Delia, ibunya Grace. Surat yang mengerikan itu berbunyi, "Pertama saya menelanjangi dia. Bagaimana dia menendang, menggigit dan mencakar. Saya mencekiknya sampai mati, lalu memotongnya menjadi potongan-potongan kecil, sehingga saya bisa membawa dagingnya ke kamar saya, memasak dan memakannya. Saya butuh 9 hari untuk memakan seluruh tubuhnya." Surat itu dimaksudkan untuk menimbulkan kepanikan di keluarga Booth.
Setelah menerima laporan dari keluarga Bert, polisi pun langsung melakukan penyelidikan. Mereka memulai penyelidikan dari kertas tempat Fish menulis surat itu. Polisi melakukan penyelidikan dengan menanyakan perusahaan yang memproduksi kertas tersebut. Lalu penyelidikan itu membawa polisi ke rumah yang disewa Fish. Di sanalah mereka berhasil menemukan dan menangkap Fish. Yang mengejutkan adalah saat diwawancara, Fish mengaku dalam sekejap. Dia menceritakan secara detail mengenai apa yang dia lakukan terhadap Grace Burt, dan juga dia mengaku ada banyak anak lainnya yang telah menjadi korbannya. Namun pada akhirnya cuma ada 3 anak termasuk Grace yang secara konkret yang bisa dibuktikan telah menjadi korbannya. Albert Fish diyakini bertanggung jawab atas pembunuhan bocah laki-laki yang berusia 4 tahun yang bernama Billy Gaffney. Billy menghilang saat bermain dengan tetangganya di Brooklyn pada tanggal 11 Februari pada tahun 1927. Teman bermain Billy saat Billy menghilang mengatakan kepada polisi, seorang pria kurus dengan rambut abu-abu dan kumis abu-abu telah membawa Billy, dan pria itu adalah Fish. Dari situlah Fish mendapat julukan Gray Man. Fish pun mengaku telah menculik dan membunuh Billy. Meskipun tidak ada yang bisa menemukan jenazah Billy, orang-orang dapat menemukan tubuh korban ketiga Fish dengan cepat. Pada tahun 1924, bocah laki-laki bernama Francis McDonald menghilang saat bermain dengan sekelompok temannya di Staten Island. Mayatnya ditemukan di hutan tidak lama kemudian. Sesaat sebelum Albert Fish dihukum mati, dia mengaku telah menyeret Francis ke hutan dan mencekiknya. Dia mengakui dia siap memotong-motong anak itu, tetapi dia mendengar seseorang mendekat dan dia langsung melarikan diri dari tempat itu. Persidangan dengan jelas menunjukkan bahwa Fish gila. Tetapi menurut salah satu penegak hukum, merasa Fish tetap harus dieksekusi. Kemudian Fish pun dinyatakan waras dan bersalah. Kursi listrik akan menjadi takdirnya. Pada bulan Januari tahun 1936, tidak lama sebelum dia dieksekusi, dia diizinkan untuk menulis serangkaian catatan tentang kejahatannya untuk diserahkan kepada wartawan. Pengacaranya melihat catatan itu, lalu dia menolak untuk menyerahkannya. Pengacara itu mengatakan, "Saya tidak akan pernah menunjukkan surat ini kepada siapapun. Itu adalah rangkaian kata-kata kotor, paling kotor yang pernah saya baca." Sekian video dari saya kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah hadir dan menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa padamkan tulisan merah yang bertuliskan subscribe di bawah. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya.